Selanjutnya kita pindah ke surat Al-Fatih. Jadi ini gradual ya. Kalau saya lihat urutannya gradual ini. Dari menunaikan janji yang sekecil-kecilnya, yang selama-lamanya, kemudian naik di perang Ahzab, ya. Itu kan peperangan yang sebelum ke Al-Fatih ya. Peperangan di mana terjadi koalisi besar ya, dari musuh-musuh Hizbullah. Ya. Hanya meninggalkan satu partai saja, Hizbullah. Ya. Diserbu, dikepung oleh Al-Ahzab, Hizb. Semuanya gabung itu. Koalisi besar akan membinasakan satu partai itu, Hizbullah. Ya. Dan dibinasakannya di mana? Bukan di luar markas, di kota Madinah. Dikepung kan itu Al-Ahzab. Itu kalau bukan karena Allah yang mengirimkan pasukan yang di luar hitungan, itu mungkin akan binasa kaum muslimin itu. Sampai semuanya, karena kan di markasnya. Yang di markasnya akan habis semuanya gitu. Ya, diselamatkan Allah. Nah maka setelah itu, ini pengantar ke surat Al-Fatih. Tidak lama kemudian, setelah diselamatkan dari Al-Ahzab, Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpinya itu, beliau menunaikan haji dan umrah. Mimpi Nabi itu wajib. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kabar ini kepada para sahabat, dan para sahabat yang belum lama itu akan binasa, diajak mendatangi siapa? Datang ke Mekah, orang-orang yang ketika azab itu akan membinasakan, mendatangi kandang musuh. Bagaimana ketaatannya luar biasa. Samina wa ata'na. Bukan samina wa asoy. Ya asoy. Asoyna itu dipikir-pikir dulu. Asoyna itu. Kami dengar tapi ini nggak masuk akal. Ya. Masa koalisi dengan ini nggak masuk akal? Ya. ya, mulai ngajak. Jadi Quran itu relevan dalam setiap zaman. Jadi kemudian para sahabat ikut sebanyak, ya, ada yang menyebutkan paling sedikit 1.300 orang, paling banyak 1.500 orang. Perjalanannya dengan jalan kaki sebulan. Perjalanannya sebulan. Itu baru berjalannya aja. Ya. Berjalan kaki. Dan tidak bisa mengorder binatang kurban yang akan nanti disembelih itu nanti di Mekah, nggak bisa. Dengan membawa apa? Binatang yang akan dikurbankan dibawa itu. Jadilah mereka membawa senjata tajam untuk menyembelih binatang kurban. Ya. Sudah dekat, ya, sampai mikot mereka semua sudah pakai kain ihram. Ya. Ternyata ditolak, nggak boleh masuk ke Mekah. Ya. Terjadilah nego-nego, kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk negosiasi. Kemudian membawa rombongan itu berputar arah ke rute yang belum pernah orang melewatinya, sehingga dikabarkan berdarah-darah. Melewati batu-batuan yang sekarang mah hot plate gitu ya. Ibu kalau mau menikmati daging kurban itu di hot plate coba. Itu rasa panasnya awet. Beda kalau di piring kan hot plate itu. Jadi rute yang kemudian berubah itu memang rute hot plate. Sehingga sampai berdarah-darah semuanya gitu. Tidak biasa. Sampai di desa Hudaybiyah, disitulah berhenti. Terdengar kabar dibunuh itu Utsman itu, terbunuh. Maka Rasulullah kemudian mengajak para sahabat itu untuk komitmen, rekomitmen. Memang benar kalian itu tidak bawa senjata tajam, tidak punya resources untuk melawan perjuangan ini. Tapi kita punya Allah. Dimintai itu komitmennya di sini. Makanya kita kenal itu dengan istilah bayat apa? Ya. Ada dua, bayatul ridwan dengan bayatul maut. Karena siap mati. Komitmennya siap mati itu bayatul maut. Yang kedua bayatul ridwan. Karena janji yang menghasilkan keridhaan Allah yang sangat ekstrim. Ridwan itu
ridho yang luar biasa, sangat ridho pisan banget, itu Ridwan. Kalau lapar banget jauhan, itu ada akhiran an. Haus banget akshan, ada an. Ya. Marah banget apa bu? Godban. Ya. Godok marah yang biasa saja. Tapi kalau marah banget godban. Itu Nabi Musa marah banget, godbana asifat. Sampai badan-badan auratnya dilemparkan. Kemudian jenggotnya, nggak tahu Harun berjenggot atau tidak. Ya. Ditarik itu, didekatkan. Hari mana? Nah, mungkin gitu ya godban itu. Tapi suruh jagain itu Bani Israel. Nah, jadi nyembah lagi patung gitu ya. Itu godbana sifat marah-marah. Rahman, akhiran ayat. Sayang banget. Gitu. Ya. Nah, ini adalah menggunakan pola kata yang Ridwan, bayatul Ridwan. Jadi Allah itu sangat ridho kepada mereka yang melakukan bayat saat itu. Nyesek, ya. Sudah walimatus safa, sudah prokes, sudah pasang status, doakan ya kami mau menunaikan ibadah haji, gitu ya. Sudah update, sudah itu semua lah, sudah dilakukan. Terjadi, nggak jadi. Bahkan nggak jadinya itu, ya mereka bingung gitu alasannya kenapa sih. Memahami klausul-klausul perjanjiannya itu, ya di luar apa? Nah, di luar nurul. Jadi sudah di luar ya, prediksi. Sampai Rasulullah SAW itu ya, mengajak para sahabat untuk menyembelih hewan kurban, tidak dilakukan. Ya. Mengajak untuk potong rambut, tidak dilakukan. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mendatangi istrinya. Gini, istrinya Rijal itu bukan ngompor-ngomporin, justru meredam. Ya sudahlah Rasulullah, udah jangan banyak ngomong lah, udah lakukan saja yang diminta. Maka Rasulullah kemudian mencukur rambutnya, menyembelih binatang kurbannya. Para sahabat yang tadinya limau, kita kan biasa flash mob yang diem gitu kan. Ini yang kerjaan flash mob ya. Ini angry mob. Diamnya gara-gara marah gitu, angry mob. Nggak bergerak. Begitu melihat pimpinannya juga melakukan itu, sampai diceritakan hampir saling bunuh. Saking ingin cukurnya itu segera gitu. Hampir saling bunuh gitu. Ya begitu luar biasa ya para sahabat Rijal semua itu ya. Dan akhirnya Rasulullah mengajak pulang, disembelih itu binatang kurban, ya, semua yang dibawa itu. Pertanyaannya, dibagikan ke siapa? Atau dibawa pulang? Acan ayah teknologi di kaleng kan? Belum ada itu, ya. Dibagikan ke penduduk Mekah. Apa namanya gitu. Terjadi ya, kemudian dagingnya itu dibagikan ke penduduk Mekah. Aduh. Well, disitulah tampil perwakilan dari semua para sahabat, mewakili semua termasuk Abu Bakar terwakili untuk protes kepada Rasulullah SAW. Ada 4 kalimat di situ, ya memang luar biasa ya. Umar itu sangat-sangat tajam misalnya itu. Ya Rasulullah, alasna alal haq wa atu'una alal batin. Bala, kata Rasulullah. Sekali ya jawabnya bala. Kata Umar, ya Rasulullah, kita kan berada dalam kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan. Bala, benar kata Rasulullah. Bukankah engkau yang mengatakan kita akan masuk mengerjakan haji dan umroh? Bala. Ya. Tapi kan tidak tahun ini, saya mengatakan tidak tahun ini kata Rasulullah. Kalah Umar itu ya. Sampai yang keempat itu, ya, ini ungkapan yang paling puncak ya. Alasna Nabi Allah, bukankah Anda ini ya Nabi Allah? Anda tuh Nabi bukan nih? Panjenengan itu ketua DPD bukan? Kalau kita ini kan sekarang itu KMS bukan? Kok begini hasilnya ya? Kita udah mengajukan ke atas CAD-nya, pas di draw, ini ngakil. Ya. Nah, ini ya konteks. Udah cukup balik. Balik lagi ke sini.
Silakan pengayaan masing-masing. Ya. Nah, mari kita masuk ke ayatnya. Kalau sebelumnya Rasulullah menjawab, iya, saya Rasulullah, dan saya nggak mungkin bermaksiat kepada Allah. Abu Bakar yang biasanya halus, lembut, baik, ya, itu diam, mendiamkan kelakuan protesnya Umar. Kenapa? Terwakili banget di sana. Baik. Mungkin kalau ada tanda tangan fisik, termasuknya tanda tangan ya, Abu Bakar ya. Saya nggak bermaksud ini ya, supaya suasana kita menghadirkan luar biasa berat. Akhirnya mereka pulang kembali ke Madinah. Umar sadar, ini Rijal itu segera sadar, kemudian mendekati Rasulullah dalam perjalanan pulang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak dijawab. Ya, wajar manusiawi banget ya, nggak dijawab. Ya. Terus itu sampai berkali-kali ya sudahlah Umar memilih menjauh. Ya. Sampai dalam perjalanan itu, wah, bayangkan psikologisnya Umar. Ya, protes, nyesek, marah, sedih, bercampur aduk. Sampai akhirnya ada seorang yang diminta oleh Rasulullah memanggil Umar. Tolong panggilkan Umar. Ya, ketika Umar tahu dipanggil, itu langsung tem aja. Pasti ya, yang keluar SK. Mungkin nanti akan ada NPDP. Di rumah BKO ya, NPDP. Pelanggaran syariat. Ya. Nah, Umar mendekat kepada Rasulullah dengan perasaan yang begitu takut. Tapi ketika mendekat, Umar menyaksikan wajah Rasulullah itu seindah rembulan bulan purnama. Maka kata Rasulullah, sini Umar. Ya Rasulullah ada apa? Maka Rasulullah membacakan Inna fatahna laka fatham mubina sampai Muhammadur Rasulullah ayat yang terakhir. Ketika selesai dibacakan, Umar bertanya. Dan pertanyaan Umar ini menunjukkan Umar tidak move on dari ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau mufrad tunggal. Rasulullah yang dimaksud. Kepada kamu, wahai Rasulullah, fatham mubina. Kemenangan yang nyata. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, afathun huwa? Di mana kemenangannya gitu? Afathun huwa? Di mana kemenangannya? Kita disuruh baik. Ya. Dalam perjanjian semuanya itu kalah kita gitu. Ya. Kita nggak bisa mengajukan kader kita untuk jadi nomor 1 gitu. Kita jadi wakil gitu. Ya, kalau pakai sekarang gitu. Di mana kemenangannya? Afathun huwa? Lihat jawaban Rasulullah. Benar Umar, ini kemenangan. Kenapa? Karena ini Quran dari Allah. Selesai. Semua gejolak perasaan psikologis kejiwaan Umar selesai ketika dikatakan itu Quran. Selesai. Nggak ada protes-protes lagi. Yakin. Dan Umar bahagia sebahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin seyakinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika innal fatahna laka fatham mubin. Jadi bagi Allah kemenangannya di mana? Kalau kita kan kemenangan itu penaklukan, gonimat. Ya. Bagi Allah ketika soliditas itu terjaga, ketaatan jundinya itu kembali lagi, itulah fathal mubina. Itulah kemenangan yang nyata. Ya. Kita sudah membuktikan kok ketika kita itu tidak sekaya sekarang ya. Ya. Itu semua ketaatan itu bisa menghasilkan pergerakan yang luar biasa. Semua semangat untuk nempel-nempel stiker, masang-masang bendera. Nggak ada tuh ongkos. Ya. Ada ongkirnya. Nggak ada. Semuanya bergerak. Hari ini semua itu kalau dikumpulkan, itu harus ada. Ada ongkosnya. Dulu bagaimana itu? Soliditas ketaatan itulah fatham mubin. Maka kita masuk ke ayat ke-10. Al-Fatih. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah
Yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azim. Saya ingin meng-highlight karena waktu yang terbatas, waman aufa. Ya. Barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, waman aufa bima ahada alaihullah. Nah, ini ada alai, ya. Jangan disambung jadi alai. Ya. Itu tahsil dilawar itu nanti harus ditahsil dari bukan alai, alai, ya. Alai, ya. Itu kalau ada ala ketemu dengan domir itu, maka pasti dibaca kasroh alaihi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya. Tapi hanya di ayat ini saja. Ya. Allah sengaja merubah harokatnya itu menjadi dhammah. Alaihu, bukan salah cetak. Ya. Alaihu. Ya. Alaihu itu tujuannya ada dua. Pertama tujuannya litafkhim. Tafkhim itu memberatkan. Jadi suasana yang berat itu tergambar pada dhammah alaihi tafkhim. Berat bagi para sahabat. Berat banget itu. Makanya alaihu. Jadi bagi para sahabat itu suasana yang nggak mudah untuk taat kepada qiyadah dengan keputusan yang susah untuk dipahami. Yang kedua, makna alaihu itu adalah istilah. Istilah itu untuk mengangkat. Ya. Allah mengangkat derajat para sahabat yang mau taat dalam kondisi yang mudah, tidak mudah atau berat. Diangkat derajat. Harokat dhammah itu kan posisinya di atas huruf. Ya. Alaihu itu di atas huruf dhammah. Ya. Tapi kalau kasroh itu di bawah huruf alaihi. Sadaqallah. Hanya Allah yang bisa begitu ya. Dalam Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi banyak yang kita hilang. Ya, di situ sangat dalam dan banyak harta karunnya. Hanya dengan harokat untuk menunjukkan suasana berat dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang bai'atul ridwan, bai'atul maut. Ya. Kemudian di ayat 18, ya, Al-Fatah, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina in yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Ini disebutkan bahwa Allah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka itu berjanji setia, bai'ah. Ya. Ini bai' ini sama dengan tadi la tulihim tijaratun wala bai'un. Jadi menjual. Bai' itu menjual. Ya. Nanti kita masuk ke ayat ini. Jadi Allah meridhoi orang-orang yang menjual diri mereka berbai'ah, ya, saat itu gitu ya. Nah, maka kita harus memahami bahwa keridhaan Allah ini puncak, ini the ultimate goal. Tujuan yang paling tinggi itu kita dalam berjuang adalah mendapatkan keridhaan Allah. Karena ini ayat yang dalilnya laqad radiyallahu. Kalau sudah lo ridho itu subhanallah. Jadi ridho itu adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan pemiliknya itu menerima dan merasa puas dengan sesuatu sehingga tidak terbetik dalam benaknya kecuali rasa senang dan bahagia. Itu ridho. Nggak ada sedikit pun kecewa. Itu ridho. Ya. Nah, silakan nanti dicek di surat At-Taubah ayat 72. Ini tentang keridhaan. Ya, At-Taubah ayat 72. Kata Allah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallah akbar. Ada tambahan di sini. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu ada surga dengan air yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai di bawah. Mereka juga mendapatkan tempat yang baik di surga ada. Ada tambahan dan keridhaan Allah akbar, lebih besar daripada karunia surga. Melebihi karunia surga itu.
Itu yang juga dalam surat As-Saff kita mendapatkan itu tentang kerinduan Allah. Hanya saja kita menginginkan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Ayat itu tuhibbunaha, yang kalian cintai itu adalah nasrum minallah wa fathun qarib. Bukan ampunan dan kerinduan Allah. Kalian pengen menang, itu kan yang kalian sukai. Tuhibbun. Allah belum tentu menyukai kemenangan buat kalian. Allah Maha tahu. Ya. Allah yang latif. Ya. Nanti ada tentang rizki ya. Itu di surat 42. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Subhanallah. Kalau bicara rizki, maka kita diingatkan tentang sifat Allah yang apa namanya Asmaul Husna. Ar-Razzaq. Tapi di ayat ini, sebelum bicara tentang Allah membagikan rezeki kepada yang dia kehendaki, Allah mengenalkan dirinya sebagai Al-Latif. Ya. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Apa maksud latif? Latif itu lemah lembut, ramah. Latif itu mengetahui detail-detail sampai yang halus sekalipun dia tahu. Latif itu ketika mengetahui detail-detail sesuatu, kemudian membuat perencanaan untuk sesuatu itu. Kita kan membuat analisis SWOT ya, analisa SWOT. Untuk membuat perencanaan yang matang, kita mengumpulkan data-data. Latif itu biar tidak hanya analisa SWOT, lebih daripada itu. Tidak hanya kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, bagaimana treatment, tidak hanya itu. Latif itu mengetahui segala hal sampai yang lembut-lembutnya. Karena kita ini makhluk yang fragile, yang gampang pecah. Maka Allah menghadirkan dirinya latif. Kemudian dengan informasi itu, Allah membuat planning, membuat rencana untuk hambanya itu. Rencana yang tidak akan membuat dirinya pecah. Harusnya biasa. Itulah latifnya Allah dengan rezeki. Mungkin Allah Maha tahu. Bukan mungkin, Allah Maha tahu. Ketika kita diberikan rezeki 2 digit, 3 digit, kita mungkin kolaps. Ya, kita nggak bisa gitu dengan enak aja misalnya bersedekah atau zakat sekalipun 2,5%, belum tentu kuat. Nah itu kenapa tidak diberikan kemenangan. Makanya Allah mengajak kita itu, menang itu urusan gampang bagi Allah. Inna fatahna laka fathan mubina. Gampang bagi Allah. Tapi yang penting itu, apa yang kalian ikhtiarkan menghasilkan maghfirah dan ridho Allah, tidak. Itu yang akbar. Waridwanu minallah akbar. Subhanallah ya ini. Jadi kita sedih kalau di lapangan ada manuver-manuver intrik-intrik gitu ya, dari internal kita gitu ya. Itu tidak akan mendatangkan ridho Allah. Ya.